Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulaya Zahra, NIM 1802401111. Saya dari kelas Konvergensi Media 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Konvergensi jaringan adalah koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Penggunaan beberapa mode komunikasi dalam jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas bukan tidak mungkin dengan prasarana yang terpisah. Konvergensi media dibuat bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menikmati media-media lain yang dianggap sudah jarang diminati seperti koran dan radio. Namun, seperti perkembangan teknologi lainnya yang selalu pasti ada dampaknya, entah dampak negatif maupun dampak positif. Konvergensi media pun seperti itu. Terdapat dampak negatif dan positifnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Dampak positif, terjadinya konvergensi media saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong kemudahan kita menikmati media konvensional secara online melalui gadget yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan CD atau DVD melalui DVD player. Tak hanya itu, dengan adanya konvergensi media, kita dapat mengetahui segala macam jenis informasi dengan sangat mudah. Hanya dengan smartphone kita, dari mulai informasi kriminal, politik, kuliner, budaya, dan lain-lain, bahkan iklan. Nah, selanjutnya, dampak negatif. Dengan kemudahan teknologi seperti sekarang ini, memang kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi di internet. Namun sayang sekali, informasi atau berita di internet itu tak semuanya benar, karena banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Namun, dengan adanya konvergensi media, memang tidak bisa dibantah lagi betapa mudahnya kita dalam mencari informasi. Salah satunya dalam mencari barang-barang yang ingin kita beli, namun tak tahu harus mencari kemana. Namun sekarang sudah sangat mudah. Ada banyak sekali web atau situs jual beli online, seperti Bukalapak, OLX, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, hambatan konvergensi media. Hambatan di penghujung tahun 1990-an, para peneliti media dan kaum profesional berpendapat bahwa teknologi internet akan membunuh atau menghilangkan media tradisional dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, mereka yang sering membaca koran untuk memperoleh jenis-jenis berita atau jenis-jenis informasi lainnya akan beralih ke media daring, di mana mereka juga dapat melihat video berita. Kini, gejala tersebut mulai tampak. Beberapa surat kabar tradisional di Indonesia maupun di dunia gulung tikar dan beralih ke dalam format digital. Namun, hal ini tidak terjadi secara serta-merta jika melihat pendapat para ahli di atas yang diungkapkan di penghujung tahun 1990-an dan berbagai kejadian yang mendukung pendapat tersebut, maka dibutuhkan puluhan tahun bagi surat kabar beralih ke dalam bentuk digitalnya. Hal ini membuktikan bahwa konvergensi media tidak terjadi secepat yang diperkirakan sebelumnya.
sebagaimana hambatan-hambatan komunikasi yang membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik. Maka, dalam konvergensi media juga terdapat beberapa hal yang menghambat percepatan alih teknologi. Terdapat 3 alasan mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu permasalahan teknologi, berkurangnya pendapatan, dan rendahnya permintaan. Permasalahan teknologi idealnya cara terbaik untuk menggantikan teknologi yang telah ada atau berbagai media massa menurut para ahli adalah dengan menyediakan sebuah teknologi baru atau media baru yang dapat melakukan apapun seperti yang dilakukan media lama atau bahkan lebih. Dengan kata lain, sebuah teknologi baru pada umumnya akan mengeliminasi teknologi lama hanya jika teknologi baru tersebut menjadi sebuah pengganti yang fungsional atau dapat menjalankan berbagai fungsi media massa sebelumnya. Internet sebagai media komunikasi memang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, jika jaringan internet bermasalah, maka akan menyebabkan frustasi. Misalnya saja, ketika kita menonton video dengan menggunakan jaringan internet, terkadang tidak berjalan lancar. Terkadang dibutuhkan waktu yang lama agar kita dapat menonton video dengan baik. Berkurangnya pendapatan, banyak media massa daring yang belum memperoleh pendapat yang maksimal melalui iklan daring. Dilihat dari sisi komunikasi pemasaran dan strategi komunikasi pemasaran, hal ini dikarenakan para pengiklan merasa lebih nyaman dengan menggunakan media tradisional sebagai media promosi. Dari sisi konsumen, terkadang konsumen tidak ingin diganggu dengan berbagai iklan yang muncul ketika mengakses internet atau laman tertentu. Rendahnya permintaan bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah akan berpandangan bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau telepon pintar untuk mengakses internet. Beberapa mungkin beralasan bahwa mereka merasa tidak nyaman menggunakan teknologi komputer atau memiliki komputer tetapi tidak tertarik menggunakannya. Alasan lain adalah internet tidak selamanya dapat memuaskan banyak pihak. Timbulnya berbagai masalah kesehatan akibat sering berada di depan komputer atau melihat telepon pintar adalah salah satu alasan orang tidak menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat konvergensi media. Manfaat mempelajari teori konvergensi media yaitu media dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami berbagai pengertian tentang konvergensi media, jenis-jenis konvergensi media, dan hambatan yang terjadi. Demikianlah ulasan singkat tentang teori konvergensi media yang meliputi pengertian, jenis, dan hambatan yang terjadi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang salah satu teori media dalam komunikasi, khususnya yang terkait dengan media baru. Konvergensi media telah memberikan angin baru bagi dunia jurnalistik. Banyak media yang berkolaborasi dengan memberikan informasi yang sangat menarik dan tentunya juga sangat informatif. Dengan adanya konvergensi media, membuat beberapa media cetak juga hadir sebagai media elektronik yang tentunya sangat bermanfaat bagi khalayak yang haus akan sebuah informasi, bahkan berita atau informasi yang sudah terlewati pun dapat kita temukan kembali kapanpun dan dimanapun. Segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tak terkecuali dalam media konvergensi.
Kemajuan zaman yang memudahkan manusia melakukan segala sesuatu dengan mandiri ini membuat manusia cenderung memiliki rasa individualis. Proses interaksi secara langsung akan berkurang karena adanya media komunikasi jarak jauh, seperti WhatsApp maupun aplikasi chat lainnya. Dirasa lebih mudah dan efisien, padahal sejatinya kedua jenis interaksi tersebut berbeda dan memiliki kelebihan masing-masing. Apapun dapat dilakukan dengan media. Media ini juga menjadi faktor manusia menjadi kecanduan dan kurang baik dalam mengelola diri dalam memanfaatkan media. Penggunaan secara tidak bijak dan berlebihan dapat membuat penggunanya sendiri mengalami kerugian, bisa jadi dari segi waktu, kesehatan, maupun pikiran. Media massa tidak jauh juga dari kata hoax atau berita bohong. Sejujurnya, iklim media di Indonesia tidak bisa dikatakan baik dan juga tidak bisa dikatakan buruk. Namun, memang banyak yang perlu diperbaiki demi mewujudkan iklim media yang sehat. Masyarakat cenderung menangkap informasi setengah-setengah, dalam arti belum ditelusuri secara jelas sumber kebenarannya, sehingga berita simpang siur banyak beredar. Hal ini yang membuat munculnya oknum-oknum yang secara sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Perlu kesadaran dalam masing-masing individu untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar yang belum jelas asal-usul kebenarannya. Letak kunci yang harus diperbaiki di sini menurut saya pada diri sendiri, karena kita perlu menahan dan terus belajar menggali informasi secara detail dan berdasarkan fakta, sehingga apa yang kita tulis maupun sebarkan tidak merugikan banyak orang. Karena bisa jadi diri kita sendiri adalah oknum yang secara tidak sengaja menyebarkan hoaks tersebut. Pemerintah juga perlu menyediakan platform bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan menulis maupun dalam bidang lain, dan juga platform penyedia informasi yang faktual dan aktual, sehingga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan menghindarkan dari tengah beredar, atau singkatnya pemerintah menjadi media penghubung masyarakat dengan informasi faktual. Tindakan tegas seperti sanksi pidana juga perlu ditegakkan secara benar dan adil bagi oknum yang dengan sengaja menyebarkan hoaks yang merugikan banyak pihak. Jadi, dalam membentuk iklim media yang sehat, perlu kerja sama yang baik dan kompak dari masyarakat dengan pemerintah itu sendiri, sehingga tercipta kesehatan iklim media yang bermanfaat dan kemajuan perkembangan teknologi maupun sumber daya manusia yang mumpuni. Harapan saya terhadap adanya konvergensi media ini dapat dimanfaatkan manusia dengan baik dan bijak sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Strategi konvergensi media cetak ke media online. Perkembangan teknologi internet telah menimbulkan perubahan dan perkembangan dalam dunia komunikasi massa. Karena internet, muncullah media baru atau new media. Kemunculan media baru tersebut mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi melalui media. Awalnya, masyarakat
mendapatkan informasi dan berita melalui media lama, seperti surat kabar, majalah, atau televisi. Namun, setelah berkembangnya media baru, masyarakat juga mendapatkan informasi melalui media online yang dianggap lebih mudah diakses dan bersifat real-time. Media lama pun akhirnya lama-kelamaan mulai ditinggalkan, khususnya media cetak seperti surat kabar dan majalah. Untuk dapat terus berkompetisi sebagai sumber informasi masyarakat, media cetak pun melakukan inovasi dengan cara berkonvergensi. Konvergensi adalah penggabungan dari beberapa jenis media dan hadir dalam bentuk digital. Salah satu majalah yang melakukan konvergensi media dari media cetak berbentuk ke media online berbentuk website adalah The Student Globe. Demikian pemaparan konvergensi media dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.